kanan atas, banyak teman-teman media di kanan atas, silakan kanan atas. Sebelumnya saya mau terima kasih sama Pak Parwes udah dikasih kesempatan buat meraih Natal, juga Kang Abai, juga Pak Fajar, untungnya Bapak milih saya, terima kasih. Juga untuk kalau soal tanggung jawab ya, normal manusia ngerasa berat pasti awal-awal, apalagi saya juga belum lihat, belum ada skrip waktu itu ya, Kang Abai baru novel aja. Jadi waktu dikasih novelnya untuk dibaca dulu, nggak tahu hati kesana aja gitu. Biasanya tuh baca novel yang cinta-cintaan agak males, agak lama gitu, mungkin bisa seminggu 2 minggu gitu baru beres. Tapi ini 2-3 hari udah beres, langsung saya habisin semua gitu. Wow. Setelah itu mikir-mikir lagi bisa nggak ya jadi Atar sepenuhnya gitu, apalagi fase Atar tuh banyak banget gitu kan. Tapi mama sama kakak nguatin untuk insya Allah ini bukan jadi tontonan aja, bisa jadi tuntunan juga. Jadi apa salahnya buat coba sesuatu yang baik buat teman-teman gitu. Apa aja sih Bun dari sisi ini Abun Sunggal, ini Atar. Nah, bagian mana nih yang mirip antara Abun dengan Atar? Mirip banget, santai. Masya Allah. Masya Allah. Karena di sini ngisi juga, main musik juga kan, Abun juga ada interest juga ke arah sana gitu Bun. Gimana ya? Mungkin Atar lebih bagus kali suaranya aslinya ya. Saya mah adanya gitu. Cuma kalau untuk musik mungkin ya tipis-tipis lah. Cuma untuk sikap-sikapnya Atar atas masalah-masalahnya sih yang cukup beda sama Abun gitu untuk nyelesainnya. Abun biasanya pakai logiknya aja gitu. Jadi terkesan cuek aja sama sekitarnya. Cuman kalau Atar kalau Atar ini pakai perasaan banget karena kan dia tinggal sama ibunya sama adik yang perempuannya, harus jadi tulang punggungnya. Jadi dia lebih memilih menggunakan perasaannya dibanding logikanya gitu. Jadi dia lebih perasa, tanggung jawab. Abun tanggung jawab sih, cuman nggak se-Atar juga. Apa yang beda dari Abun sebelum syuting Cinta Dalam Ikhlas dan setelah syuting Cinta Dalam Ikhlas? Bisa dilihat bukan? Masya Allah. Masya Allah. Apa ya perbedaannya? Nggak tahu kalau diri sendiri, orang lain mungkin ya. Kalau saya sendiri nggak tahu. Mungkin dari berani bermimpi sih. Ya. Sekarang gue berani bermimpi. Tadinya tuh gue nggak berani bermimpi sama sekali karena takut gak sesuai gitu. Tapi justru mimpi yang bisa ngarahin kita kan, bikin tangganya tuh jadi ada gitu. Mau nantinya gue jatuh ya nggak apa-apa, yang penting gue berani bermimpi gitu. Abun Sungkar, tepuk tangan yang buat Abun. Terima kasih Bun. Sama-sama. Kita ke Zara Adisti. Zara, Ara, Zara ini gimana sebagai Ara, gimana ngobrol sama Abunnya, karena kita tahu di film sebelumnya kamu tuh berdua kan temenan di situ, dan sekarang harus jadi ada chemistry, ada romance yang harus dibuild antara kamu dan Abun. Silakan. Oke, halo semuanya. Ya, jadi pasti yang pertama-tama aku mau ucapin terima kasih buat Pak Parwes atas kepercayaannya, selalu dipercaya. Terima kasih banyak. Salah satu aku semangat berkarya juga karena Bapak. Terus makasih untuk Kang Abai juga, dari pertama ketemu diyakinkan kalau film ini insya Allah bisa bawa aku jadi lebih baik juga sebagai diri sendiri ya. Terus ke Om Fajar tentunya sudah mengasih saya wejangan yang banyak selama syuting, bagaimana memilih laki-laki yang baik. Gitu ya Pak ya. Konteksnya Ara dan Atar ya Mas Fajar. Iya, Zaranya juga. Oh iya. Pokoknya semua Pak Fajar tahu cerita saya. Oke. Jadi terima kasih untuk semua tim yang ada di sini yang sangat support, selalu memberikan energi positif ke aku. Jadi aku setiap ragu-ragu, aku ngobrol dengan mama, mungkin dengan bunda atau sama Atar aja tuh udah bikin tenang gitu. Jadi dari awal baca sinopsis novelnya, aku nggak baca novelnya karena waktu itu memang lagi kejar waktu juga. Dari baca sinopsisnya aja, aku dan mama hanya berpikir 2-3 hari, kita langsung bilang ya udah kita mau, karena kita yakin. Dan dari novelnya aja bagus sekali ya, gimana filmnya, semoga bisa memberikan pelajaran yang banyak. Amin. Dan iya, gimana kalau mimpi kamu apa? Impianku menemani semua impianmu semua. Aduh. Ya. Buat Atar atau Abun? Abun tuh mirip kok sama Atar. Percaya lah, sumpah. Abun di real life itu 11-12 sama Atar solehnya. Masya Allah.
Allah aja. Berarti emang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman yang udah nonton? Bagus. Ya. Saya sangat cinta sekali film ini. Cinta dalam Ikhlas ini adalah bukan hanya sekedar film cinta sebetulnya, karena kita diajarkan untuk bagaimana kita bertumbuh menjadi lebih baik, dan bagaimana kita diajarkan bahwa mencintai yang berlebihan itu mungkin ego, sehingga mencintai yang terbaik adalah mencintai karena Allah, dan kita coba mengikhlaskan diri untuk menemukan jodoh sejati kita. Ini mungkin terjadi karena memang novelnya sendiri ditulis oleh Kang Abah ini sangat kaya dengan makna, dan narasumbernya ya, Teh Nia yang tentunya juga karena terinspirasi dari kisah mereka, sehingga menjadi sangat legitimate, sangat real, sangat nyata, dan itu yang dituliskan oleh Mbak Oka Aurora menjadi sebuah skrip yang indah dan dieksekusi oleh Fajar Bustomi dengan sangat baik, sehingga waktu saya nonton pertama ini mah keadilan versi syar'i. Dan akhirnya kita menemukan karakter Atar dan Ara seperti legenda yang sudah kita dengar di karya-karya film nasional yang sebelumnya. Ada Rangga, Cinta, ada Farel, Rahel, Luna, ataupun Dilan, Lea, dan banyak lagi. Tapi hari ini Atar dan Ara dengan 3 supporter yang ada di lingkungan mereka, yaitu Kang Jen, Salsabila, dan Tari, tentu akan menjadi idola kita, dan kita bisa merefleksikan diri kita mau jadi siapa. Ya. Tapi yang paling menarik juga dari film ini kaya dengan pesan dan juga kaya dengan hal-hal baik. Kita melihat peranan orang tua yang membuat karakter yang kehilangannya besar, traumanya besar, bertumbuh menjadi karakter yang positif. Jadi kita rayakan cinta, atau kita rayakan cinta dan menemukan jodoh sejati melalui cinta dalam ikhlas. Kasih begitu Pak. Masa kerudung bareng Pak, mau ngomong bareng. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Selamat sore, terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk atensi dan apresiasinya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga pastinya atas kepercayaannya memerankan tokoh dalam film ini. Terima kasih Bapak, terus pada penulis, direktur juga semua lawan mainnya luar biasa. Bagaimana cara membangun chemistry dan kedekatan kami? Sebenarnya kami punya waktu yang cukup singkat dan bahkan sangat singkat ya. Pada saat itu sangat singkat, tapi memang Zui ini adalah orang yang mudah untuk diajak berkomunikasi, dan dia mengerti betul bahwa komunikasi itu kuncinya adalah keterbukaan. Kembali lagi ke judulnya, ikhlas. Kita harus sama-sama ikhlas menerima peran ini, dan ikhlas untuk saling membuka diri untuk memudahkan mendapatkan karakter dan chemistry antara kami berdua itu sih. Jadi Itu. profesionalitas. Siap, itu dari Omar Daniel. Kalau dari Zoe gimana? Alhamdulillah tadi udah diwakilin ya kata-katanya. Makasih Kang Zen. Masya Allah ya, Masya Allah sih, adem banget ya sore ini Pak, bener Pak. Iya kok sesweet itu berdua. Kayak tadi pas lagi di dapur kok malu-malu kayak pengen gitu kita semua. Malu-malu gitu juga gitu. Gimana Zoe, silakan. Iya kebetulan aku sama Kak Omar kita salah satu tim terakhir ya. Kita benar-benar hamin berapa syuting kita baru disatukan, terus kita banyak bisa berkomunikasi, banyak banget ngobrol, bahkan kita leading kayaknya cuma di beberapa kali ya Kak bareng. Tapi seiring jalannya waktu kita juga syuting kan pasti kita banyak ngobrol bareng, jadi enak sih, enak. Enak ya kerja sama Omar kerja sama Mas Zoe, enak ya. Seru kalau kalian next projectnya bersama lagi, boleh kali ya. Amin.
Boleh, amin. Kita doakan barengan ya. Oke, terima kasih Zoe dan juga Omar Nadir. Selanjutnya ada Om Doni Damara di sini. Tepuk tangan dong untuk Pak Farhan. In real life ada orang-orang sebaik ini, ada. Nah, Om Doni gimana risetnya untuk dapetin feel karakter yang ada di sini? Chemistry saya sama Zoe, enggak ya? Ya, saya cuma berusaha menerjemahkan tokoh Farhan itu dengan segala latar belakang permasalahannya. Terus kemudian saya belajar, saya nggak sempat baca bukunya Kang Punten, tapi saya dapat naskah yang udah mateng, jadi saya cuma tinggal menggali tokoh Farhan dengan latar belakangnya. Kemudian saya banyak ngobrol itu di saat-saat terakhir dengan Zoe itu. Risetnya gimana sih? Karena kan emang in real life kan ya, ada ya orang-orang yang emang sebaik dan setulus Pak Farhan ini. Ya nggak ada riset, saya cuma maksudnya baca dari naskahnya, terus kayak kemudian gimana ya menerjemahkan, karena pura-pura jadi orang baik akan kelihatan kan di layar. Dari matanya ketulusannya kelihatan banget jadi, soalnya. karena kebetulan teman main saya di sini juga, saya banyak berinteraksi dengan Abun dan Zoe, dan kita tektokannya enak, ngobrolnya enak selama syuting, di luar syuting juga. Siap, itu dia Om Doni Damara, tepuk tangan dong. Kita ini tadi baru mau dilihat ini pasangannya, akhirnya datang ayahnya Ara. Nah, Mas David Halik, silakan. Dari tadi ibu mau menunggu tapi duluan akhirnya. Mas David Halik boleh di sebelah Baik Santi, silakan. Waalaikumsalam. Siap, kita geser ke para ibu dulu ya. Ada Ibu Cutmini dan juga Baik Santi sebagai perempuan yang bisa ikhlas gitu, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasinya luar biasa. Saya mau terima kasih dulu sama Pak Chan sudah memberikan kesempatan saya untuk kembali lagi di film layar lebar tahun ini. Terima kasih juga buat Kang Abai sudah memilih saya menjadi tari, dan terima kasih juga buat Mas Fajar dan seluruh tim yang bekerja. Bagaimana cara saya mengikhlaskan? Mungkin pengalaman hidup kali ya. Oh. Mungkin itu terus saya mungkin belajar dengan cara melihat skripnya juga. Terus saya juga banyak berbicara sama Abun ya. Saya sama Abun itu menurut saya nggak susah untuk bisa menyukai Atar. Cukup 2-3 kali aja ketemu sama dia, dan itu cukup membuat saya bisa membangun perasaan dan mengikhlaskan ketika memang tidak bisa gitu. Jadi bukan memaksakan, tapi ini pengalaman hidup juga lebih memudahkan kamu untuk masuk ke karakter ya. Ya bisa jadi. Yes, Maizura, tepuk tangan untuk Maizura, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir pada sore hari ini, dan terima kasih lagi masih diberi kesempatan Pak Parwes, Pak Mitu, terima kasih banyak. Akhirnya saya berkesempatan untuk main bareng sama Mas Fajar Kristomi juga, salah satu saudara impian saya juga, dan terima kasih juga Kang Abai sudah membuat novel yang begitu cantiknya. Di film ini banyak banget saya dapat pelajaran setelah dari ceritanya, dari belakang layar juga, dan banyak yang bisa diambil. Terus syutingnya juga sehat, alhamdulillah, di depan dan di belakang bahagia. Terus akhirnya juga bisa bermain dengan teman-teman yang suportif, semua pemain hari-hari ini, dan speechless saya. Masih apa nggak sih? Ini saya bahagia banget karena banyak banget yang bisa saya ambil juga. Saya juga sebenarnya masih dalam pencarian juga, jadi ini juga bisa jadi pembelajaran buat saya pribadi. Karena Mas Eko ini adalah tadi tagline-nya dia adalah single lelah ya. Iya. Nah, itu adalah sebagai single lelah yang lagi beran. Sama kok di kehidupan nyata juga masih single. Oh. Terima kasih Elang lagi berat, tepuk tangan dong untuk Elang. Sekali lagi. Siap. Kita ke Izati. Izati kan boleh ngobrol dong dengan Izati gimana sebagai seorang adik. Kenapa? Kita ke Izati dulu, nanti ke situ baru. Ya, Izati gimana sebagai seorang adik yang punya peran banget juga di dalam keluarganya Atar ini, Kak Atar, silakan.
Ya. sama Kak Atar. Jadi dia dekat banget sama ibu dan kakak. Sama AA. Jadi kayak semuanya main, makan, bantu, semua bareng-bareng. Menyenangkan ya syuting sama Kak Abun sama Kak Cut ini ya juga ya. Ibu Ya. Menyenangkan tapi ya. Siap, terima kasih, tepuk tangan buat Izati Kansa dong. Kita ke Mas Dude Herlino. Yes, ini ada momen-momen di mana momen penting dari pilihan hidupnya. Hah? Tar dulu nanti Mas Dude dulu. Mas Dude udah berpuluh tahun di industri ini ya, ini bentar. Mas Dude dulu dong, kan ini jadi belum dong, iya, ntar kan ya, kan ke Mas Dude dulu. Ada momen penting antar tadi yang harus menghadap ke pembinanya tadi ya, Pembina Roisa ini gimana Mas Dude dipercaya dapat peran itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya adegannya memang tidak banyak, tapi satu hal yang saya sangat bahagia dan bersyukur adalah bisa bergabung di produksinya Pak Parwes. Kemudian juga ada Bang Fajar yang luar biasa ya, dan ini novel dari Kang Abai juga. Dan waktu saya membaca ini mengandung banyak sekali nilai-nilai positif gitu. Dan maka insya Allah ini harus disebarluaskan sebanyak-banyaknya menurut saya, karena sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu insya Allah juga mendatangkan pahala. Dan bukan hanya kita saksikan ini sebagai kebaikan dalam hidup, tapi sampai di akhirat insya Allah kita bisa menyaksikan itu nanti ya. Jadi mudah-mudahan semua yang terlibat hari ini, siapapun, sekecil apapun, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang setimpal insya Allah. Amin. Terima kasih Mas Dude Herlino. Selanjutnya kita ke Mas David Khalik yang jadi seorang ayah di sini. Kita pengen tahu Mas David dulu kan dekat dari Mas Dude. Iya. Kita dulu dari Mas Dude ke Mas David, D sama D, Mas Dude, Mas David. Gitu. Mas David Khalik pengen tahu sudut pandang orang tua dari sisi Mas David Khalik terhadap situasi keluarga yang dijalankan di sini kan. Ya. Ada satu suara hati seorang anak yang harus didengarkan. Gimana Mas David Khalik, silakan. Iya, oke. Pertama-tama seperti biasa juga ngucapin terima kasih ya sama Pak Parwes, sama Mas Fajar, juga rekan-rekan semuanya yang sudah mempercayakan karakter yang cukup penting gitu ya, karena ayah inilah yang nanti akan menjadi turning point-nya juga dari anak perempuan yang mau menikah dengan lelaki pilihannya gitu. Susah, berat, ya pasti nanti harus dijalankan. Sebagai seorang, saya yakin kalau kita punya anak perempuan ya pasti akan mengalami yang dirasakan oleh karakter ayah Husni ini ya. Dimana Mas Abai ini begitu cantik meramu hubungan antara ayah dengan seorang anak perempuannya. Terlebih senarionya juga digarap dengan begitu serius. Jadi saya berharap dari film ini ya, kalau Dude bilang ini banyak nilai-nilai Islami, saya sebagai seorang ayah merasa ini tidak hanya nilai-nilai Islami, tapi juga banyak mengandung bawangnya. Yes. Ada harunya, ada sedihnya, dan juga melihat bagaimana seorang ayah akhirnya mempercayakan seorang anak perempuannya kepada laki-laki, dan itu tidak mudah pada saat orang banyak yang ragu, tapi akhirnya karena cintanya ayah kepada anak akhirnya memantapkan anaknya untuk bisa menikah dengan lelaki pilihannya. Itu dia. Dan saya senang lihat mainnya Abun ya, Ara juga mainnya bagus, itu juga Mas Fajar juga directingnya juga buat kami, saya merasa bangga bisa bergabung dengan produksi beliau. Dan Pak Parwes sekalian lagi, saya boleh diajak lagi Pak ya. Siap, tepuk tangan untuk Mas David Khalik, terima kasih.
Selanjutnya kita ada, langsung ke wartawan Mas Fajar. Kita sutradara ini, kita sutradara. Kita kan masih ada pemainnya, masih Alif Rivelino, tepuk tangan dong. Alif Rivelino. Oke, untuk Alif Rivelino, mic-nya nggak dikasih bahkan. Bahkan pemain lain nggak support ya. Oke. Untuk Alif Rivelino nih, dari peran Mamat yang ada di sini, kita pengen kulik juga yang ada di sini. Berapa harga gas sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nggak usah. Kalau Abun boleh. Iya boleh. Suara gitu. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Pak Polres, ini pertama kali Alif sama Star Vision. Alhamdulillah, semoga bisa lagi Pak Polres. Amin. Mas Fajar juga. Iya. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu buat teman-teman yang nonton. Saya tahu ini hal yang berat. Memang banyak yang bilang tadi mana sin Omar Daniel, mana sin Alif, emang sorry ya. Abang nyarinya nggak ketuker, nggak susah ya. Nggak susah. Sorry. Ya terima kasih banyak atas kepercayaan Kang Abai, dan terutama terima kasih banyak saya ucapkan doa terbaik juga buat Kang Mamat yang nggak bisa hadir, karena Kang Mamat yang ngebantu Alif di lokasi. Dari tadinya selama reading kita belum ketemu, ada gambaran, beberapa gambaran kayak Kang Mamat tuh serius banget gini. Ternyata aslinya tidak juga. Kang Mamat ternyata sepetakilan itu juga teman-teman. Jadi tantangannya adalah gimana Alif membawakan komedi tapi juga dalam sisi religinya penonton bisa percaya bahwa ini anak percaya agama juga gitu. Nggak percaya sih. Nggak berhasil dong. Gagal dong sekarang. Tapi lo menjadi sosok penting lo di sini yang akhirnya yang akhirnya bisa pertemuan kembali gitu. Iya. Ini gimana Lin? Alhamdulillah karena saya juga kenal sama Atar dan Zara secara pribadi, jadi buat saya ini hal yang mudah banget. Jadi saya tahu hubungan mereka secara gimana tuh? Maksudnya persahabatan mereka dari video klip, dari saya tahu semua. Enggak, maksudnya kita kan bersahabat bertiga guys. Iya. Gitu, jadi seneng banget bisa kerja sama Atar sama Abun. Antar Abun sama Abun satu orang. Atar sama Ara, gitu, dan Zara sama Abun, jadi syutingnya juga supporting. Dan Pak Fajar dengan challenge-nya juga di film ini. Alif punya ilmu baru waktu itu, jadi Pak Fajar bilang gue punya komedian banyak yang jago acting tapi komedian acting yang natural nggak ada. Jadi di situ yang nge-push Alif bahwa di sini Alif nggak boleh berpura-pura menjadi Mamat tapi harus menjadi Mamat yang seutuhnya.